Bismillahirrahmanirrahim. Bilalamin. Salatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Allahumma nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di pertemuan kali ini kita masih diberikan kesempatan untuk mengambil faedah-faedah keimanan dan kaedah-kaedah kehidupan dalam kehidupan Nabiuna Ibrahim alaihi salam, yang dimana beliau adalah kekasih Allah Azza wa Jalla. Tentu jika kita ingin mendetailkan dari faedah-faedah keimanan, kaedah-kaedah kehidupan dalam Nabi Ibrahim alaihi salam, mungkin bisa saja waktu umur yang kita habiskan ini itu tidak bisa mencukupinya, karena saking luas dan besarnya dalamnya. Namun kita ringkaskan dari beberapa faedah, karena kekurangan ilmu dari sang pembicara, maka hendaknya dari beberapa kaedah hendaknya yang kita pegang dalam kehidupan Nabi Ibrahim alaihissalam. Kaedah yang pertama dan keimanan yang pertama, hendaknya kita menjadikan tolak ukur kehidupan kita, di mana langit yang meneduhi kita, di mana bumi yang kita pijak, itu tidak lain kecuali kita beribadah kepada Allah SWT. Itulah kehidupan Nabi Ibrahim. Mau di kampungnya, di luar kampungnya, di mana saja dia tetap beribadah hanya kepada Allah, tidak kepada selainnya, hingga ajal menjemput. Nabi Ibrahim di Babilonia, ke Syam, sempat ke Hiran, pergi ke Palestina, pergi ke Mesir, pergi ke Mekah. Seluruh kehidupannya sampai ratusan tahun, dari awal hingga akhirnya, dia tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah. Ini kaedah yang harus kita genggam, yang kita selalu berdoa, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maka dari itu seluruh Al-Quran 30 juz itu terkandung pada makna Al-Fatihah, dan seluruh makna Al-Fatihah terkandung pada ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah aku beribadah. Kita beribadah kepada Allah, dalam kehidupan kita juga harus berusaha untuk beribadah hanya kepada Allah, dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan, yaitu agar kita ditolong untuk beribadah kepada Allah sebagaimana Nabi Ibrahim alaihi salam. Ini yang harus kaedah pertama yang kita miliki. Kaedah yang kedua yang harusnya menjadi tolak ukur dalam kehidupan kita, adanya takhliyah wa tamli'ah. Takhliyah itu adalah mengosongkan hati dan mengisi hati. Apa yang kita kosongkan, hendaknya kita kosongkan hati kita selain daripada Allah, dan memenuhi hati kita dengan Allah. Coba lihat Nabi Ibrahim alaihissalam. Hatinya dipenuhi dengan cinta kepada Allah, rindu kepada Allah, membesarkan dan mengagungkan Allah, dan mengosongkan selainnya. Ketika ia diperintahkan untuk meninggalkan ayahnya, karena dia tidak seiman, dia meninggalkan istrinya, menyembelih anaknya, dan seluruh kehidupan perhiasan-perhiasan dunia. Dia tidak terfitnah. Kenapa? Karena yang besar di hatinya, rasa penuh kasih sayang yang ada di hatinya kepada seluruhnya terhadap perkara dunia, itu lebih kecil, sangat kecil, bahkan dia hanya di genggaman tangannya. Ini yang harus kita perlu untuk mengambil kaedah di dalam kehidupan, yaitu hendaknya yang mengisi hati kita adalah kecintaan kepada Allah, hanya Allah di dalam hati kita. Adapun perhiasan-perhiasan dunia, dari wanita, kebun-kebun, emas dan perak, itu hendaknya kita genggam di genggaman kita. Ketika Allah suruh lepaskan, lepaskan. Jangan berikan tempat di dalam hati kita. Ini yang harus kita mengambil kaedah yang paling terpenting, sehingga ketika Allah memerintahkan, ketika kita harus berpisah dengannya, itu tidak mensakitkan hati,
tidak memberatkan hati. Kenapa? Karena dia hanya ada di genggaman tangan. Kaidah yang ketiga dalam kehidupan yang hendaknya kita mengambil pelajaran. Kalau kita tidak mampu menghafalkan seluruhnya, kaidah ini saja yang kita ambil dalam kehidupan. Yaitu kaidah hendaknya kita di atas perintah Allah, yaitu melakukan semua perintah dan menjauhi larangan. Walaupun itu kita senangi dengan syahwat kita. Kalau Allah perintahkan meninggalkan sesuatu, tinggalkan. Walaupun tidak masuk akal. Dan itu yang terjadi di hari ini. Karena di hari ini banyaknya krisis ekonomi, sehingga banyak manusia mengambil jalan-jalan walaupun jalan pendapatannya itu dari hasil yang haram. Dia tidak berpikir, padahal ini kaidah kehidupan dalam Nabi Ibrahim, yaitu man taraka syai'an lillah awadallahu khairan min. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan menggantikannya dengan lebih baik. Ini harus kita perhatikan dalam kehidupan. Jangan kita takut tidak ada pekerjaan lain. Anak istri saya tidak bisa hidup, saya harus bekerja yang haram. Bekerja ini. Tidak ada lagi. Dia tidak mau berusaha mencari yang halal. Dia mengatakan jangan sampai anak-anak saya mati tidak bisa hidup. Coba lihat Nabi Ibrahim meninggalkan anak dan istrinya di kota Mekah. Tidak ada kehidupan sama sekali. Tapi karena itu perintah Allah yang dia tidak mau langgar, akhirnya dia lakukan dan Allah menggantikannya lebih baik. Nabi Ibrahim diperintahkan tinggalkan kampung halamannya. Akhirnya mendapatkan kampung halaman satu kampung, satu kota Mekah yang adalah miliknya Nabi Ibrahim dan Ismail. Ini pelajaran yang harus kita ambil pelajaran di dalamnya, yaitu hendaknya kita tidak pernah takut, jangankan takut, ragu pun tidak, meninggalkan apa yang Allah larang dan melakukan apa yang Allah perintahkan. Karena ini kaidah yang harus kita genggam. Siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, baik pekerjaan kita, kalau pekerjaan kita menjatuhkan ke yang haram, tinggalkan. Jabatan kita, anak-anak dan istri kita, sebagaimana Nabi Ibrahim tidak dinasabkan bapaknya kepada Nabi Ibrahim disebabkan kekufurannya. Ini yang harus kita mengambil pelajaran di dalamnya. Dan pelajaran selanjutnya yang harus kita ambil pelajaran dan yang harus ambil kita menjadi musuh, hendaknya kita terus berhati-hati terhadap iblis dan bala tentaranya. Dia tidak pernah berhenti. Dari kisah Nabi Adam, karena dia adanya sifat hasad terhadap Nabi Adam, karena dia mengira dia sebab dia dikeluarkan dari surga. Nabi Adam yang menjadi sebab dia dilaknat oleh Allah, padahal sebabnya dirinya sendiri karena memiliki penyakit hati. Maka dari itu mengambil pelajaran bahwasanya hendaknya kita mengambil sebagai musuh. Fattakhidul adu, kata Allah Azza wa Jal, maka ambillah syaitan itu, iblis itu menjadi musuh. Innahu aduwwum mubin, karena dia adalah musuh yang nyata. Dan musuh kita ini berbahaya karena dia lihat kita dia tidak lihat dia. Dan cara melawannya adalah a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ketika ada pikiran was-was, ada tindakan-tindakan yang haram, tidak ada lain, bala tentara yang mendorong kita adalah iblis dan bala tentaranya. Maka caranya berta'awudz, membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ini faedah-faedah kehidupan yang kita harus ambil dari 4 kaidah kehidupan. Yang pertama, hendaknya kita bertauhid di bumi manapun kita hidup, dalam keadaan apapun, sempit ataupun lapang, di bumi yang tidak ada orang atau banyak orang, di kota maupun di desa. Ini yang harus kaidah yang pertama. Kaidah yang kedua yang harus hendaknya juga kita perhatikan, yaitu hendaknya kita mengikuti jalannya para nabi dan para rasul. Hendaknya hati kita terus terpaut dengan Allah, penuh dengan Allah, tidak kepada selainnya. Dan kaidah yang ketiga, hendaknya kita tidak takut meninggalkan segala sesuatu untuk Allah. Karena siapa yang berjalan untuk Allah, maka dia akan dihidupkan oleh Allah. Karena hakikat segala sesuatu dari Allah. Maka jangan pernah takut meninggalkan sesuatu karena Allah,
karena Allah akan menggantikan yang lebih jauh lebih baik dari apa yang kita tinggalkan. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.